akan menginformasikan atau akan menyampaikan suatu peluang usaha di mana peluang ini siapa tahu ke depannya bisa merubah hidup kita di masa depan, Bapak Ibu. Apa yang kita tertera dalam video tadi, Bapak Ibu? Bapak Ibu sangat bersyukur sekali, Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi. Mungkin orang lain di luar sana belum mendapatkan informasinya, Bapak Ibu. Apa sih yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu? Oke, sebelum saya sampaikan, izin saya perkenalkan diri Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum kenal ataupun yang sudah. Perkenalkan, nama saya Ridwan, Bapak Ibu. Pada malam hari ini, satu kebanggaan, satu hal yang istimewa, saya bisa tampil dan hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu. Karena pada malam hari ini, apa yang saya bilang tadi, saya akan menyampaikan suatu peluang usaha ataupun peluang bisnis yang sangat-sangat kekinian ataupun bisa dibilang apa yang kita sampai lihat di video tadi, ini adalah salah satu bisnis orang-orang yang melek era, Bapak Ibu. Karena di mana di luaran sana masih orang yang belum mengetahui tentang informasi apa yang saya akan sampaikan. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mulai, Bapak Ibu. Oke, bentar ya, Ibu. Oke. Nah, pada malam hari ini, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan suatu informasi yang sangat luar biasa dan saya selamat datang ke Bapak Ibu semua, datang calon-calon miliarder. Apa sih yang akan saya bahas dan saya akan sampaikan pada malam hari ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu tolong simak lebih baik dan lebih baik-baik karena siapa tahu yang saya sampaikan ini akan bisa merubah hidup kita masa depan dan Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena di sesi tengah di sesi akhir nanti akan ada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Nah, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah mungkin Bapak Ibu sudah tahu Bapak Ibu ya di mana saat ini adalah masa apa cryptocurrency di mana dalam siklus kripto itu ada yang namanya siklus 4 tahunan yaitu bull market Bapak Ibu. Nah, bull market yang kita eh, alami saat ini adalah masa-masa yang paling tepat Bapak Ibu. Nah, saat ini kripto adalah aset dan Bapak Ibu perlu pahami dan perlu tahu juga aset kripto saat ini adalah aset yang paling dinikmati semua kalangan. Tepat pada halving Bitcoin 2024 di 2025 momentum bulan ini terjadi Bapak Ibu. Dan saat ini adalah sangat tepat sekali kalau Bapak Ibu mulai dalam dunia kripto. Dalam sejarahnya setiap terjadi momentum bulan terbukti sekali banyak orang-orang yang lahir atau tercipta dari kripto itu sendiri ya Bapak Ibu ya dan miliarder-miliarder muda mungkin Bapak Ibu udah kenal mungkin Sulis ataupun Timothy Ronald di sana mereka yang mengetahui bahwa potensi kripto di bull market itu sangat-sangat luar biasa dan mereka adalah orang-orang yang melek era di mana mereka yang mendapatkan tipping point Bapak Ibu. Dan pada kesempatan hari ini juga Bapak Ibu yang berada di ruangan Zoom malam ini adalah orang-orang pilihan di mana orang-orang di luar sana belum mendapatkan informasi tentang bull market ataupun tentang kripto. Bapak Ibu sudah mendapatkan itu adalah Bapak Ibu satu langkah ataupun satu langkah lebih maju dibanding orang-orang di luar sana Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kita bertanya, nah bagaimana cara kita memulai trading dengan kripto sedangkan saya tidak tahu bagaimana caranya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya Bapak Ibu belum tahu dan belum paham bagaimana caranya untuk trading dengan mudah atau mendapatkan keuntungan di kripto itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, yang namanya orang berdagang pasti ada yang namanya tempat atau platform yang disebut di jual itu adalah platform jika platform jual beli yaitu bisa di Binance, di Bitget dan kita juga akan coming soon di OKX dan di toko kripto Bapak Ibu.
Nah, mungkin banyak bertanya-tanya kenapa Pak Ridwan kita harus trading di exchanger, di Binance dan di Bitget. Karena banyak sekali Bapak Ibu di luar sana orang-orang yang Ponzi yang berkedok mini game. Nah, apabila Bapak Ibu ditawarkan suatu platform trading di mana trading itu dana Bapak Ibu disetorkan ke platform mereka, Bapak Ibu jangan mau. Nah, kenapa? Bapak Ibu, dalam dunia kripto itu keamanan dana kita sangat penting, Bapak Ibu. Jangan mau diiming-imingi dengan profit konsisten, tapi kita mengabaikan keamanan dana kita. Nah, Bapak Ibu boleh searching di Google ataupun Bapak Ibu tanya ke teman ataupun ke kerabat Bapak Ibu yang tahu tentang kripto. Bagaimana keamanan dana kita di Binance dan di Bitget. Nah, jadi kenapa kita trading di kriptonya di Binance dan di Bitget? Karena Binance itu adalah exchanger nomor satu di dunia dan Bitget itu kurang lebih kisaran di 10 besar Bapak Ibu. Jadi sangat aman dan perputaran uang di Binance juga sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau triliunkan kurang lebih mencapai ratusan triliun per hari eh, dan Dan Bapak Ibu nggak perlu khawatir tentang keamanan dana. Nah, bagaimana? Kenapa saya percaya di Binance dan di Bitget? Dan Binance dan Bitget itu adalah memiliki salah satu platform yang memiliki dana asuransi atau SAFU, di mana dana tersebut mengasuransikan semua dana nasabahnya, Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ada penawaran trading, di mana trading tersebut bukan ditaruh di Binance ataupun di intinya di exchanger, di mana exchanger kita buka akun sendiri, akun Bapak Ibu sendiri, itu jangan mau Bapak Ibu ya. Kalau seandainya ditawarkan di trading dengan platform mereka, siap-siap uang Anda akan hilang. Tuh. Nah, terus kalau seandainya kita sudah mulai trading, istilahnya kita punya akun di Binance, kita punya akun di Bitget. Nah, ada beberapa hal mungkin yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana Pak Ridwan cara kita memulai trading atau mencari keuntungan atau profit dari kripto itu sendiri, gitu kan? Sedangkan saya orang awam, saya tidak tahu tentang fundamental coin, apa yang harus saya beli, apa yang harus saya apa lakukan gitu kan. Nah, Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Pada malam hari ini saya akan memperkenalkan satu alat bantu ataupun eh, mesin uang, Bapak Ibu ya istilahnya mesin uang yaitu namanya IoTrade, Drill Money mesin ya Bapak Ibu, dia dilengkapi dengan AI, trading software dan membantu Anda melakukan trading kripto di market spot dengan cara aman, otomatis, mudah dan efisien. Kapan lagi Bapak Ibu kita apalagi dalam perubahan zaman seperti ini kita harus bisa memanfaatkan dengan AI dan kita harus bisa bersahabat dengan AI Bapak Ibu. Kita ini adalah nggak mungkin kita akan terbelakang apabila kita tidak bisa memanfaatkan AI itu sendiri Bapak Ibu. Nah, jadi IoT ini sangat cocok atau tidak Pak Ridwan untuk digunakan? Nah, itu tuh sangat cocok yang saya bilang tadi. IoT itu sangat cocok digunakan oleh seorang pemula, Bapak Ibu yang belum tahu tentang teknik trading dan caranya bagaimana dan seperti apa, ataupun IoT ini bisa digunakan untuk seorang profesional ataupun seorang investor. Contoh, saya pribadi pun Bapak Ibu, saya juga trading manual, saya juga trading di exchange trading manual, tapi saya menggunakan IoTrade. Kenapa alasan saya menggunakan IoTrade? Ya karena saya paham sekali ya Bapak Ibu ya, yang namanya market itu bergeraknya 24 jam nonstop, kita nggak mungkin akan mantengin pasar selama 24 jam. Nah, ini pembahasan Bapak Ibu. Nah, trading menggunakan AI itu mudah dan efisien Bapak Ibu 24 jam nonstop. Coba, kapan lagi kita punya alat bantu semudah secanggih ini Bapak Ibu. iOS juga bekerja 24 jam nonstop, tidak dipengaruhi emosi, tidak perlu pengalaman apa yang saya bilang tadi, terus tidak perlu juga pengamatan pasar.
Nah, strategi iTrade juga memiliki yang sangat dahsyat yang dirancang teknologi AI sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal, Bapak Ibu. Eh, dan iTrade juga menggunakan manajemen risiko. Sistem iTrade secara otomatis dapat mengelola dana modal trading Anda sehingga meminimalisir risiko dan dalam perdagangan kripto. Fiturnya juga sangat luar biasa, Bapak Ibu. Secara iOS juga memiliki time frame di mana iOS secara otomatis bisa memantau beberapa koin atau token kripto secara bersama dan melakukan perdagangan, Bapak Ibu. Contoh koin apa yang akan mengalami kenaikan dalam 15 menit ataupun 5 menit ataupun 30 menit ke depan, Bapak Ibu. Dan iOS juga memaksimalkan kinerja AI-nya, Bapak Ibu, dapat melakukan perdagangan secara optimal sehingga mengurangi kesalahan manusia yang mungkin terjadi. Nah, apa yang saya bilang tadi Bapak Ibu, dalam dunia kripto, dalam dunia trading itu market bergerak atau berjalan selama 24 jam nonstop. Apa yang saya sampaikan tadi juga Bapak Ibu, saya pun trading manual, saya nggak mungkin akan mantengi market selama 24 jam nonstop seperti ini Bapak Ibu apabila saya juga punya kegiatan yang lain, harus ke sini, ke sana. Nah, tapi dengan adanya Ayo Trade, saya sangat terbantu Bapak Ibu. Saya nggak perlu lagi memantau pasar, saya nggak perlu lagi analisa koin apa yang mau akan naik, dan lain sebagainya. Saya pasrahkan semua ke Ayo Trade yang menghasilkan profit buat saya, dan saya masih bisa melakukan hal apapun Bapak Ibu. Nah, nah, mungkin ada yang bertanya, Pak Ridwan kan kenapa harus pakai AI, harus pakai Ayo Trade, sedangkan Pak Ridwan udah bisa trading sendiri. Dan itu Bapak Ibu yang saya jelaskan tadi, saya nggak bisa mantau market setiap hari. Contoh gini ya Bapak Ibu ya, kita punya mobil, contoh orang kaya, dia punya mobil dan dia punya mobilitas yang sangat tinggi. Kenapa orang kaya tersebut memiliki supir Bapak Ibu? Karena mereka ingin efisien, bisa mengerjakan suatu hal yang lain, profitnya tetap jalan, uangnya tetap ngalir Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan kerja cerdas Bapak Ibu ya. Nah, terus kalau seandainya saya join dan saya registrasi Bitget dan saya registrasi Binance, bagaimana tingkat keamanan dana kalau seandainya saya join Ayo Trade Bapak Ibu? Saya bilang ya. Bapak Ibu nggak perlu khawatir, trading kita itu live trading di market spot Bapak Ibu. Pertama, modal trading aman di akun exchanger Bapak Ibu sendiri. Contoh kalau Bapak Ibu buka akun di Bitget, otomatis ya dana Bapak Ibu ya di akun Bitget Bapak Ibu sendiri. Modal dan profit bisa ditarik kapan saja yang Anda mau. Kalau seandainya kita mau WD pun yang ketiga, itu harus pemilik akun yang bisa menarik dana karena dibutuhkan verifikasi SMS, verifikasi email, bahkan kalau yang sangat jeli ataupun yang sangat pengen safety, dia menggunakan Google Authenticator atau keamanan tambahan. Nah, terus untuk modal trading pun sangat efisien Bapak Ibu, di mana modal trading itu bisa Bapak Ibu tentukan sendiri. Mulai dari 50 US dollar. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan kita punya alat bantu secanggih ini, sehebat ini yang bekerja 24 jam tapi sangat aman. Yang saya bilang tadi pas di awal, jangan percaya apabila Bapak Ibu ditawarkan suatu bisnis trading di mana trading itu eh, dananya bukan di Binance, di Bitget atau di Exchanger, Bapak Ibu jangan mau. Contoh Bapak Ibu diajak si aplikasi A, tapi dana tradingnya ditaruh di aplikasi A. Nah itu Bapak Ibu siap-siap dana Bapak Ibu akan hilang. Tapi di sini semua modal trading di akun Anda masing-masing jadi sangat aman Bapak Ibu. Untuk fleksibilitasnya bagaimana gitu kan. Kadang-kadang nah Bapak Ibu di IoTrade ini memiliki beberapa fitur di mana ada fitur Follow Master atau dan juga custom Bapak Ibu. Nah, Follow Master ini bagaimana? Follow Master ini
Bot akan bekerja secara otomatis mengikuti langkah trader profesional yang telah ditunjuk oleh developer. Contoh Bapak Ibu yang setelah join iOTrade, saya nggak tahu Pak Ridwan cara settingnya bagaimana. Cukup Bapak Ibu ikutin follow master saja. Bapak Ibu dan follow master tersebut benar-benar sudah berpengalaman karena ditunjuk langsung oleh developer Bapak Ibu ya. Jadi yang kita copy itu hanya settingan botnya saja, bukan berarti walaupun ini follow master bukan berarti uang kita dititipkan ke si follow master itu sendiri Bapak Ibu. Tidak, tapi kita hanya mengcopy settingannya saja Bapak Ibu ya. Nah, ideal ini bagi orang yang tidak punya waktu atau berpengetahuan di bidang strategi trading sendiri, Bapak Ibu boleh menggunakan Follow Master. Nah, walaupun kita menggunakan Follow Master, Bapak Ibu enaknya di IO, kalau masalah koin kita bisa menentukannya sendiri. Jadi bukan si Follow Master yang menentukan harus pilih koin A, tidak. Walaupun kita copy settingannya si Follow Master, tetap pemilihan koin ada di tangan kita. Contoh Bapak Ibu, saya pengen trading di Bitcoin saja, atau saya pengen di Bitcoin di ETH, atau saya pengen trading di BNB. Ya Bapak Ibu yang milih sendiri itu. Kalau master itu hanya settingannya saja yang kita copy. Pemilihan koin kita sendiri yang tentukan Bapak Ibu ya. Nah, yang saya bahas tadi tentang custom. Nah, custom ini ditujukan untuk orang-orang yang paham tentang pemilihan koin, tentang teknikal, tentang settingan, berapa harus buy di harga berapa, price down-nya berapa. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan custom. Karena custom ini Bapak Ibu ditujukan untuk seorang trader yang memiliki teknik trading sendiri. Gitu. Karena teknik IoT juga memiliki teknik averaging, grid, atau kombinasi dari kedua-duanya. Jadi antara kedua-duanya itu dikombinasikan antara averaging dan grid Bapak Ibu. Dan pengguna juga bisa memilih koin yang akan diperdagangkan. Jadi semua tetap pemilihan koin kita yang tentukan Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, terus kalau seandainya saya nggak tahu, tapi saya pengen coba custom sendiri Pak Ridwan, saya nggak paham tentang settingan, bagaimana, terus belinya price down-nya berapa, prime range-nya berapa, saya nggak paham. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah join, ataupun yang ingin join menggunakan IoTrade, Bapak Ibu ingin menggunakan custom, sangat bisa Bapak Ibu dan sangat mungkin Bapak Ibu tinggal hubungi pengundang Anda ataupun upline Anda untuk diajarkan bagaimana jaringan custom, pasti mereka akan pandu dan mereka akan arahkan Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya kita pengen belajar juga, jangan sampai kita itu istilahnya tidak tahu cara setting bot dan lain sebagainya, sedangkan kita menggunakan botnya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu, boleh tanyakan ataupun konsultasi di grup Bapak Ibu. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu, iOTrade juga tidak kalah dengan bot-bot di luar sana Bapak Ibu ya. Mungkin di luar sana banyak sekali bot-bot yang menawarkan seperti iOTrade seperti ini, tapi harganya sangat lumayan mahal ya. Memiliki strategi trading sendiri dan iOTrade juga sudah memiliki strategi di mana averaging grid, price range, dan trailing stop Bapak Ibu. Nah, fitur-fitur seperti ini Bapak Ibu sangat dibutuhkan sekali, bahkan seorang trader sangat menggunakan fitur-fitur seperti ini Bapak Ibu dan sangat terbantu dengan adanya fitur ini. Di luar sana bot yang memiliki fitur seperti ini kita harus bayarnya sewanya sangat mahal Bapak Ibu. Saya tahu, mungkin saya tidak akan sebutkan namanya. Pokoknya si A, dia sangat mahal, kita memiliki fitur seperti ini, untuk harga botnya lumayan mahal. Tuh. Nah, untuk ilustrasinya bagaimana Pak Ridwan kalau seandainya saya sudah join dan saya ingin setting bot gitu kan, secara ilustrasi, secara trading. Nah, Bapak Ibu boleh simak di layar, mungkin kalau yang kecil tolong di zoom ya. Jadi yang sebelah kanan itu di gambar handphone itu adalah cara setting di iOTrade-nya. Sedangkan untuk candle di sini itu adalah ilustrasi untuk di marketnya. Contoh untuk settingan averaging di saat Bapak Ibu koin trading di koin BTC, contoh buy di harga 1000 gitu ya. Terus menggunakan time frame-nya berapa, indikatornya berapa, Bapak Ibu boleh tentukan di situ sesuai arahan upline Anda seperti apa. Nah, contoh kalau seandainya Bapak Ibu
trading di BTC dan di flash down layer 2-nya Bapak Ibu turun 2% dia beli masuk ke layar 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 2-nya 2%, layar 3-nya 3%, layar 4-nya 4%. Contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, di saat harga beli BTC di harga 1000 turun 3%, maka bot akan masuk ke layar 2 Bapak Ibu. Nah, di saat pembelian layar 2 dan bot turun 3% sesuai settingan di IO Trade, bot akan beli atau akan masuk di layar 3 dan begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana untuk profitnya? Jadi kalau ilustrasi averaging full seperti ini, untuk pembelian pertama dan ketiga ataupun sampai seterusnya, itu nilainya diakumulasikan menjadi nilai rata-rata. Contoh tadi Bapak Ibu beli di harga 1000 contohnya, buat masuk, dia turun 700 dia masuk ke layar 2, ke 800 atau ke 600 masuk ke layar 3. Nah, jadi ketemulah nilai rata-rata, jadi kita nggak perlu lagi nunggu harga naik ke 1000, bot akan take profit. Jadi cukup mungkin kalau dihitung secara persentase kurang lebih naik ke 900 bahkan ke 800, maka bot akan take profit dan lepas semua layer atau semua koinnya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk ilustrasi grid. Nah, dan bagai grid bagaimana? Dia sama Bapak Ibu untuk pembeliannya sama. Yang membedakan grid ini adalah dia setelah masuk, contoh Bapak Ibu di udah masuk ke layar 2, contoh beli di harga layar pertama beli 1000, di layar 2 ke 900, layar 3 800. Nah, di saat 800 plus 1%, di layar 3 itu naik 1%, maka bot akan take profit yang kejual hanya layar 3 saja. Jadi intinya kalau grid itu penjualan secara terpisah sesuai settingan yang telah ditentukan Bapak Ibu. Jadi nggak diakumulasikan nilai rata-ratanya. Contoh sampai layar kelima kita pembelian 500. Nah, 500 plus 1 atau plus 1%, maka bot akan take profit di layar 5. Nah, naik lagi ke 4 ke 600. Ke 600 plus 1%, maka bot akan take profit di layar 4. Dan begitu seterusnya sampai 1000 plus 1%, maka bot akan take profit di layar sama Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau turun lagi Pak Ridwan di saat kita lepas di layar pertama atau layar awal, bot bot akan beli lagi, di saat turun dia akan buy lagi, di saat naik dia akan jual dan begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua, berapa sih Pak Ridwan estimasi profit kalau kita trading menggunakan IO? Kita berbicara dari histori yang telah terjadi Bapak Ibu ya. Profit trading di IO selama 1 bulan itu kurang lebih 3-30% per bulan Bapak Ibu. Ya menurut saya sangat lumayan kalau seandainya kita bandingkan ya Bapak Ibu dengan aset apa penaikan 1 bulan 5%. Contoh kita mau bunga deposito per tahun itu kurang lebih nggak lebih dari 3% atau 4%, bahkan 2,5% saja per tahun Bapak Ibu. Coba bayangkan Bapak Ibu punya duit 100 juta ataupun 1 M, Bapak Ibu depositokan itu hanya 2,5% atau sampai 4%. Itu pun belum dipotong administrasi dan lain-lain, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu punya uang saat Bapak Ibu, ya udah saya masukin ke kripto dan saya trading menggunakan IO Trade, cukup Bapak Ibu jangan muluk-muluk sebulan 5%. Kalau seandainya kita sebulan 5%, berarti setahun kurang lebih udah 60%. Jadi sangat jauh sekali Bapak Ibu perbandingannya. Nah, kenapa Bapak Ibu sana orang-orang di luaran sana kok orang itu nggak kerja tapi dia punya uang, punya ini, punya itu, kelihatannya enak sekali. Nah, di zaman canggih seperti ini Bapak Ibu yang saya sampaikan, kita harus bisa memanfaatkan peluang ataupun AI itu sendiri Bapak Ibu. Apa sih sekarang yang nggak dikerjakan sama AI Bapak Ibu? Dan hebatnya AI kita ini bergerak di bidang finansial Bapak Ibu atau keuangan. Siapa yang selama ini tidak butuh uang, apalagi di market kripto perputaran uang yang sangat luar biasa, sangat dahsyat Bapak Ibu.
Jadi kita perlu asisten yang canggih seperti iOTrade seperti ini, bukan hanya sekedar canggih, tapi juga aman, Bapak Ibu. Aman, efisien, dan menguntungkan. Nah, kok kecil sekali Pak Ridwan kalau seandainya cuma 15%? Itu hanya histori ya Bapak Ibu ya. Semua profit itu berdasarkan market, bahkan ada juga yang belasan persen, bahkan juga ada 30-an persen. Gitu. Jadi kembali lagi, garis bawahi trading itu adalah dagang, sedangkan dagang kita real bukan dagang manipulasi seperti yang di luaran sana Bapak Ibu ya. Karena yang Bapak Ibu yang sudah saya jelaskan tadi, dana trading Anda di akun Binance atau di akun Bitget Anda masing-masing, Ayo Trade ini adalah asisten Anda yang bisa menjalankan trading Anda di akun Binance atau di Bitget Anda masing-masing. Dan juga Bapak Ibu bahwa di market keuangan itu juga ada yang saya mendisklaimerkan walaupun saya sudah berbicara tentang namanya fitur, tentang keuntungan, berapa besar profitnya, tetap ada disclaimer-nya Bapak Ibu ya. Kami tidak memberikan jaminan atau garansi terkait keuntungan dalam bentuk apapun. Riwayat keuntungan yang tercatat adalah hasil dari transaksi sebelumnya, tidak menjamin di masa depan. Nah, saya tadi kan saya berbicara histori yang telah terjadi. Profit itu 3 sampai 30%. Bukan berarti profit ke depannya bulan ini, bulan depan, dan bulan seterusnya itu seperti itu Bapak Ibu. Gitu. Karena trading kita itu adalah trading adalah dagang, sangat jelas, semua mengikuti dari pergerakan market itu sendiri. Apalagi dalam dunia kripto, Bapak Ibu, volatilitas dalam perdagangan kripto itu membawa potensi keuntungan plus sekaligus resiko. Itu harus Bapak Ibu garis bawahi. Setiap resiko akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Kami sangat menyarankan untuk menerapkan manajemen keuangan atau manajemen yang dianjurkan. Nah, jadi Bapak Ibu di saat Bapak Ibu menggunakan Ayo Trade itu ada yang namanya manajemen. Jadi patuhilah manajemen yang telah ditentukan. Jangan sekali-sekali kita gambling ya Bapak Ibu ya. Kita bukan judi, kita real dagang. Otomatis kita harus punya strategi yang sangat luar biasa. Gitu. Makanya Ayo Trade salah satu alat bantu yang saya andalkan, yang saya gunakan selama ini. Dengan adanya Ayo Trade saya sangat terbantu sekali dengan tradingan saya selama ini Bapak Ibu. Nah, terus balik lagi, bagaimana caranya untuk join di Ayo Trade? Gitu kan. Bapak Ibu semua, Ayo Trade saat ini masih promo dan Bapak Ibu di saat mau join Ayo Trade saat ini masih gratis. Bapak Ibu cukup daftar Ayo Trade menggunakan link referral pengundang Bapak Ibu semua. Contoh Bapak si A menggunakan yang undang si B, berarti si A itu menggunakan referralnya si B, gitu ya. Nah, untuk mulai trading di Ayo juga ada yang namanya profit sharing, Bapak Ibu. Di Ayo itu walaupun gratis, tapi tetap ada profit sharing, di mana profit sharing itu untuk trading Ayo Trade 20%. Jadi pembagiannya bisa diilustrasikan 80 buat si pengguna Ayo Trade atau yang punya dana, walaupun yang punya modal trading, 20%-nya untuk Ayo Trade. Tuh. Dan minimal pengisian untuk gas fee itu $10. Nah, jadi Bapak Ibu kalau saya contoh, Pak Ridwan saya mau coba dulu lah menggunakan Ayo Trade, ya udah saya cukup isi gas fee $10. Tapi Bapak Ibu semua, untuk rekomendasi saat ini saya rekomendasikan Bapak Ibu isi gas fee $50 karena di saat Bapak Ibu isi gas fee $50 itu banyak kelebihannya Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu sudah naik peringkat VIP 1 gitu ya Bapak Ibu ya, bukan hanya sekedar untuk isi gas fee saja, tapi banyak-banyak kelebihannya. Nah, ada kelebihan lain nanti saya akan sampaikan apa kelebihan VIP 1 dan saya akan sampaikan nanti di nextnya Bu Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu juga kalau belum tahu dan belum paham, Bapak Ibu boleh ikut terus Zoom setiap hari Rabu
seperti pada malam hari ini Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu akan mendapatkan informasi dan update kesempatan ke teman-teman Anda untuk mencapai kesuksesan bersama. Jadi Bapak Ibu boleh sampaikan acara Zoom ini kepada teman-teman Anda yang apabila teman-teman Bapak Ibu ingin mendapatkan kesuksesan di masa depan seperti itu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah bukan sangat paham sekali dengan kutipan ini ya Bapak Ibu ya. Jika Anda ingin mengubah masa depan Anda, mulailah dari sekarang. Jadi kita mengutip dari video awal 5 menit tadi Bapak Ibu, bahwa kita yang berada di luar di ruangan Zoom pada malam hari ini adalah orang-orang pilihan, di mana orang-orang yang telah mendapatkan informasi kripto ataupun trading kripto menggunakan IoTrade, sedangkan di luar sana masih banyak orang yang tidak mendapatkan info seperti ini. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu kalau yang udah join ke pengundang Anda, dan yang sudah join pun, yang belum join pun sama Bapak Ibu berterima kasihlah kepada pengundang Anda bahwa Anda telah diinformasikan sesuatu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, tadi berbicara tentang fitur bot, gitu kan. Terus juga saya tadi menyinggung tentang kelebihan untuk VIP 1, Bapak Ibu. IoTrade juga menyediakan income tambahan atau penghasilan tambahan bukan hanya dari sekedar trading kita, Bapak Ibu. Nah, IoTrade juga ada income dari afiliasinya. Ini ditujukan bagi orang-orang eh, yang mau ya Bapak Ibu untuk menjalankan afiliasi atau eh, menjalankan afiliasinya, dan Bapak Ibu ingin mendapatkan istilahnya passive income di masa depan, ya Bapak Ibu ya. Contoh mungkin saya sendiri ya Bapak Ibu, di saat saya join IoTrade, saya cek dan saya tahu IoTrade itu, dan saya rasakan IoTrade itu luar biasa, bagus, dan saya yakin kepada IoTrade, lalu saya menjalankan afiliasinya Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Kalau seandainya suatu bisnis di mana bisnis tersebut ngasih income dua-duanya, kenapa harus kita ambil salah satu Bapak Ibu? Karena saya sadar Bapak Ibu, walau kita saat ini masih muda dan kita masih mampu untuk bekerja Bapak Ibu ya. Contoh kita dalam dunia konvensional, kalau Bapak Ibu ini ingin meniti karir, itu sangat luar biasa. Di saat Bapak Ibu masuk perusahaan tersebut, Bapak Ibu harus harus pengen naik peringkat, itu harus beberapa step yang dilewatin itu, dan itu juga tidak gampang ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk di IoTrade ini, kalau Bapak Ibu ingin punya penghasilan yang sangat luar biasa, mari kita simak bersama-sama dan kita bedah bersama-sama. Siapa tahu ini adalah jalan bisnis yang selama ini kita idam-idamkan Bapak Ibu. Itu IoTrade Marketing Plan. Nah, ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu, ini ditujukan untuk Anda yang mau punya penghasilan lebih. Bagi Anda yang serius untuk bekerja keras, dan yang Anda yang mempunyai pengalaman network luas, dan Anda memanfaatkan marketing plan dengan aman dan mudah. Terus bagaimana Pak Ridwan kalau seandainya saya belum tahu, saya juga tidak punya pengalaman? Bapak Ibu nggak perlu khawatir, yang penting Bapak Ibu ambil aja dulu peluang, coba aja dulu. Masalah sukses urusan nanti, karena siapa tahu bisnis ini bisa mengubah hidup Anda di masa depan. Nah, dalam suatu bisnis ataupun suatu karir, Bapak Ibu ya, di saat kita ingin memiliki income atau penghasilan yang sangat luar biasa, otomatis kita harus naik peringkat ya Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, saya singgung tadi, di dunia konvensional, kalau seandainya Ibu ingin naik, Bapak Ibu pertama mungkin jadi karyawan biasa, mungkin jadi staf dan lain sebagainya, sampai ke GM gitu ya Bapak Ibu ya, bahkan ke
direktur atau ke direktur ya Bapak Ibu. Nah, dalam marketing IO Trade juga ada Bapak Ibu beberapa jenjang atau beberapa tingkatan di mana pertama VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4, VIP 5 dan seterusnya. Nah, untuk income yang dihasilkan dari afiliasi ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, tadi yang saya bilang kelebihan ngisi gas P50 kan itu udah Bapak Ibu udah naik VIP 1. Nah, ini salah satu kelebihan VIP 1. Di saat Bapak Ibu isi gas P50, Bapak Ibu ngajak orang dan orang itu menggunakan Ayo Trade, dia akan mendapatkan reward 20%. VIP 2 25% rewardnya, VIP 3 30%, VIP 4 35%, VIP 5 40%, VIP 6 45%. Dan untuk tim rewardnya masing-masing 5%, tim reward ya Bapak Ibu ya, selisih dari VIP 1 sampai VIP 5, VIP 6. Dan untuk peer rewardnya selisih 1%, dan yang luar biasanya Bapak Ibu, ini di saat kita menjalani bisnis IO Trade, kita sudah mencapai PIP 4, kita sudah mendapatkan global dividend atau global reward. Coba bayangkan di mana lagi Bapak Ibu kita memulai bisnis seperti ini sedahsyat ini, Bapak Ibu mendapatkan global dividend atau global reward. Sama aja kalau seandainya Bapak Ibu sudah PIP 4 sampai ataupun PIP 6, Bapak Ibu sama aja sudah kayak seperti yang punya saham Ayo Trade Bapak Ibu. Kita pengguna, tapi kita dibagikan global dividend. Kapan lagi Bapak Ibu untuk mempunyai bisnis seperti itu? Dan ini tidak berbayar, itu yang saya bilang ya. Jadi yang saya bilang tadi, Bapak Ibu kalau yang belum join ataupun yang menjalin afiliasinya, gas dari sekarang selagi masih gratis. Karena Ayo Trade masih cukup isi gas P50 yang saya bilang dari awal, Bapak Ibu sudah bisa menjalankan bisnis seperti ini. Nah, ini untuk ilustrasi direct reward-nya Bapak Ibu. Kalau seandainya contoh nih Bapak Ibu PIP 1 dan Bapak Ibu ngajak orang nih ya. Ngajak orang, ngajak teman dan teman tersebut ngisi Gaspi $50, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 20%-nya yaitu kurang lebih $10 Bapak Ibu dari 50. Terus bagaimana kalau masalah bonus dan reward-nya Pak Ridwan? Apakah bonus dan reward-nya itu akan sekali kita dapatkan? Tidak Bapak Ibu. Inilah yang hebatnya di dunia afiliasi seperti Ayo Trade. Jadi Bapak Ibu nggak dapat sekali, Bapak Ibu dapat selamanya selama orang tersebut yang menggunakan, yang Bapak Ibu joinkan itu menggunakan Ayo Trade, trading menggunakan Ayo Trade, dan setiap kali mereka isi Gaspi, Bapak Ibu akan mendapatkan reward dan bonusnya itu Bapak Ibu. Nah inilah luar biasanya Bapak Ibu. Nah ini untuk di reward ya Bapak Ibu ya. Contoh seperti ini ya, untuk pembagiannya. Nanti kalau masalah ini nanti saya akan bahas mungkin di Bapak Ibu boleh di Zoom atau di WA ataupun di pertemuan hari Jumat ya Bapak Ibu untuk secara detailnya kurang lebihnya seperti ini itu Bapak Ibu ya. Nah ini hebatnya juga yang saya bilang Bapak Ibu bukan hanya sekedar bonus dari referral, tapi di saat kita mendapatkan bonus dan bonus tersebut mau WD, kita akan mendapatkan reward withdrawnya Bapak Ibu. Mungkin di platform lain tidak ada Bapak Ibu seperti ini. Di saat kita withdraw bonus, itu semuanya diambil oleh IoTrade atau si developer. Tapi yang luar biasanya, IoTrade ini tidak dia ambil semua Bapak Ibu untuk eh, potongan gas potongan rewardnya Bapak Ibu. Contoh kan Bapak Ibu di saat sudah punya bonus dan Bapak Ibu WD bonus tersebut, setiap WD Bapak Ibu kena potongan $2. Nah, setiap WD bonus ya Bapak Ibu ya dari afiliasi, Bapak Ibu akan kena potongan $2, tapi $2 tersebut tidak semua diambil oleh IoTrade atau developer, melainkan dibagikan kembali ke upline sesuai level yang telah ditentukan Bapak Ibu ya. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, tadi berbicara kita tentang PIP 1, PIP 2, PIP 3, PIP 4, PIP 5, dan sampai PIP 6. Nah, kualifikasinya peringkat itu seperti apa Pak Ridwan? Kalau seandainya saya ingin mencapai PIP 1, PIP 2, PIP 3, PIP 4, PIP 5, dan sampai PIP 6.
Nah, untuk mencapai PIP 1, Bapak Ibu cukup isi Gaspi $50, maka Bapak Ibu sudah menjadi PIP 1, apa yang saya sebutkan tadi. Nah, setelah PIP 1, kalau seandainya Bapak Ibu ingin naik ke PIP 2, maka Bapak Ibu harus mempunyai minimal 3 direct langsung dan total keseluruhan dari 3 tersebut ada 20 orang dan akumulasi trading fee $100, Bapak Ibu sudah berhak naik ke PIP 2. Untuk ke PIP 3, bagaimana? Untuk ke PIP 3, Bapak Ibu harus mempunyai direct langsung minimal 10 orang. 10 orang itu direct langsung orang yang Bapak Ibu ajak langsung ya. Tuh, 10 orang dan total tim 100 orang. Dan Bapak Ibu bantu 3 orang tersebut naik dan mempunyai 3 direct PIP 2. Contoh Bapak Ibu punya direct si A, si B, si C. Nah, Bapak Ibu si A, si B, si C itu naik ke PIP 2, ketiga-tiganya dan total pengisian Gaspi Bapak Ibu secara akumulasi $150, maka Bapak Ibu akan naik ke PIP 3. Nah, untuk ke PIP 4 minimal mempunyai 15 direct langsung dan total tim 500 orang dan mempunyai 3 jalur PIP 3 yang berbeda dan modal trading minimal yield 300 dan total isi Gaspi kurang lebih $250, Bapak Ibu sudah naik ke PIP 4. Dan begitu seterusnya untuk ke PIP 6 ya Bapak Ibu ya. Untuk PIP 6 itu kurang lebih 20 direct. Di PIP 5 kurang lebih 20 direct pribadi. Untuk total tim 25 orang. Uh, Bapak Ibu juga sudah dan untuk modal akumulasi trading fee kurang lebih 500. Untuk PIP 6 minimal mempunyai 30 direct pribadi. Total keseluruhan tim yaitu mencapai 10.000 orang Bapak Ibu. Dan isi Gaspi secara akumulasi minimal 1.000. Bapak Ibu sudah naik ke PIP 6. Pak Ridwan, kalau untuk seperti itu kayaknya susah ya gini-gini. Nah, kita punya rumus ataupun punya solusi buat Bapak Ibu yang yang ingin mendapatkan income yang besar ataupun eh, membangun tim yang luas dan yang besar ya, membangun tim yang besar. Kita ada solusi di mana the power of 10 itu Bapak Ibu. The power of 10 atau the power of 10 di mana contoh nih Bapak Ibu join terus Bapak Ibu ajak 10 orang dan 10 orang tersebut menduplikasikan 10-10-nya itu duplikasi 10 lagi dan yang maka akan jadi 100, maka yang 100 tersebut ngajak lagi 10-10 orang. Maka Bapak Ibu sudah kedalaman ketiga itu Bapak Ibu sudah memiliki total kurang lebih 1.000 tim dan bonus atau reward potensi yang Bapak Ibu dapatkan itu kurang lebih 2.500 US dollar Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya terduplikasi sampai 6 kedalaman Bapak Ibu ya, maka dalam kedalaman ke-6 Bapak Ibu sudah memiliki member kurang lebih atau memiliki tim kurang lebih 1 juta tim atau 1 juta member, total potensi reward yang Bapak Ibu dapatkan kurang lebih 2,5 juta US dollar Bapak Ibu. Nah, coba bayangkan dengan modal seperti ini hanya gratis isi Gaspi 50, Bapak Ibu sudah bisa berpotensi mendapatkan income seperti ini Bapak Ibu. Coba kalau dirupiahkan tuh kurang lebih 41,6 miliar Bapak Ibu. Kalau itu terduplikasi sempurna dengan kedalaman ke-7, Bapak Ibu sudah mendapatkan income kurang lebih 41,6 miliar. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau seandainya kita yang di bisnis konvensional, dan contoh kita bekerja dimanapun ya Bapak Ibu ya, kita bisa mendapatkan income seperti itu hal yang mustahil Bapak Ibu.
Mungkin tidak mustahil apabila Bapak Ibu berdagang di konvensional ataupun membuka bisnis ya. Tapi seberapa besar modal Anda untuk mendapatkan income 41,6 miliar? Mungkin tidak semua orang bisa ya Bapak Ibu ya. Tapi hebatnya di Ayo Trade saya yakin semua orang bisa, semua orang mampu karena modalnya cukup Bapak Ibu isi Gaspi 50, Bapak Ibu bisa menjalankan afiliasinya, Bapak Ibu bangun pasif income Anda untuk di masa depan dan potensi income Anda kurang lebih 41,6 miliar Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, itu kan bagi yang bisa, bagi yang mampu, dan kalau seandainya terduplikasi 100% Pak Ridwan. Nah, bagaimana kalau seandainya saya nggak bisa dan nggak tahu? Nah, kita ambil contoh gini Bapak Ibu. Ambil contoh kalau seandainya Bapak Ibu duplikasi tersebut, Bapak Ibu menduplikasikan the power of 10 atau of 10, hanya bisa terduplikasi 10%-nya saja. Nanti kan kita berbicara 100% Bapak Ibu ya. Sekarang kita berbicara 10%. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu hanya berhasilnya 10% terduplikasi gitu ya, maka income Bapak Ibu 41 miliar dibagi 10% kurang lebih 4 miliar Bapak Ibu. Itu kalau seandainya terduplikasi 10, 10%-nya saja gitu kan. Bapak Ibu pun sudah mendapatkan income yang sangat luar biasa, 4,1 miliar Bapak Ibu. Coba bayangkan Bapak Ibu nyari income di mana, nyari bisnis di mana yang mudah, aman, terjangkau, tapi income unlimited atau sangat dahsyat seperti ini Bapak Ibu. Itu hanya di Ayo Trade. Nah, terus kalau seandainya berbicara lagi, wah nggak mungkin Pak Duan kalau 10% itu terlalu besar. Oke, kita ambil 1%-nya berhasil, 99%-nya gagal. Jadi di saat Bapak Ibu menjalankan bisnisnya ataupun menjalankan afiliasi di iOFed, tapi 99% gagal, 1%-nya yang berhasil. Nah, walaupun terduplikasi hanya 1% Bapak Ibu, dalam ke tahun ke-6 ataupun kedalaman ke-6, Bapak Ibu sudah mendapatkan income kurang lebih 410 juta Bapak Ibu, atau 400 juta. Itu yang gagalnya 99%, berhasilnya cuma 1%. Bapak Ibu sudah berhak atau mendapatkan income sebesar 400 juta Bapak. Ya ini ya inilah salah satu kenapa saya dan teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu, untuk fokus di IoTrade karena kita ingin memiliki passive income, kita ingin mempunyai kehidupan yang lebih layak, bisnis yang aman, mudah dan terjangkau, Bapak Ibu, tapi income sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Makanya saya bilang tadi Bapak Ibu, beruntunglah kepada pengundang Anda bahwa Anda telah diinformasikan suatu info bisnis yang sangat luar biasa seperti ini, dan saya yakin semua orang semua mampu Bapak Ibu. Karena modal di kita pertama aman, mudah, efisien dan murah Bapak Ibu. Walaupun murah bukan berarti income tidak besar ya Bapak Ibu ya. Walaupun murah tapi tidak murahan, nah itu Bapak Ibu. Oke. Nah, kenapa saya memilih untuk afiliasi di IoTrade yang saya bilang tadi Bapak Ibu, jika Anda menunda-nunda, contoh nih saya ntar aja lah join IoTrade, ntar aja lah jalanin afiliasinya IoTrade, ntar. Nah, ini menarik sekali ada perkutipan seperti ini Bapak Ibu dari seorang investor, mungkin investor dunia ya, salah satu bapaknya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang di saat Anda tidur, maka Anda siap-siap bekerja sampai mati. Di seorang Warren Buffett seperti ini, dialah orang-orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat dahsyat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu boleh searching di Google siapa itu Warren Buffett. Nah, inilah kenapa saya dan rekan-rekan yang lain ingin fokus dan membesarkan Ayo Trade karena saya nggak mau
kerja selamanya sampai saya mati, Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu bekerja di konvensional. Contoh Bapak Ibu berdagang, eh, ataupun Bapak Ibu bekerja di salah satu perusahaan. Kalau seandainya Bapak Ibu kerja di perusahaan, Bapak Ibu masih kuat, masih muda, oke, masih digunakan Bapak Ibu. Tapi bagaimana di saat kalau umur kita sudah 55, bahkan 60, bahkan lebih, kita sudah dipensiunkan Bapak Ibu. Nah, yang namanya bekerja di salah satu kantor ataupun di kantoran konvensional, di saat kita kerja, kita masih punya income, masih punya penghasilan. Bagaimana di saat kita sudah pensiun atau kita dikeluarkan dari perusahaan tersebut? Bapak Ibu tidak punya income lain, tidak punya penghasilan lain. Tapi dahsyatnya kalau seandainya Bapak Ibu sudah membangun bisnis di Ayo Trade dan Bapak Ibu memiliki pasif income yang sangat luar biasa, apalagi Bapak Ibu bisa menduplikasikan apa yang saya sampaikan tadi dan Bapak Ibu sudah mencapai peringkat PIP 4, minimal PIP 4, bahkan PIP 6, Bapak Ibu tidak perlu kerja selamanya Bapak Ibu. Itu karena Bapak Ibu sudah menemukan cara bagaimana menghasilkan uang di saat Anda tidur. Ya itulah pengguna-pengguna Ayo Trade Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh tanya di saat yang walaupun yang tradingnya yang hanya fokus di trading, walaupun dia tidur, profitnya masih ngalir, profitnya masih ada, profitnya masih didapatkan, profitnya masih dihasilkan oleh Ayo Trade. Apalagi orang-orang yang melakukannya atau menjalankan dua-duanya dari tradingnya ataupun afiliasinya. Income-nya sangat luar biasa Bapak Ibu. Apalagi kita udah PIP 4, PIP 3, PIP 4, PIP 6, itu udah kebebasan finansial Bapak Ibu yang kita dapat. Bapak Ibu mau tiduran, mau liburan, tahu-tahu bonus masuk. Bapak Ibu mau jalan-jalan, mau ibadah, bonus masuk. Bapak Ibu mau makan, lagi makan juga bonus tetap masuk Bapak Ibu. Dan yang sangat luar biasanya, bonus tersebut, income tersebut itu eh, berjalan 24 jam nonstop Bapak Ibu. Tentu ada yang ini di saat ada isi gaspi dan lain sebagainya, income masuk ke wallet Bapak Ibu dan itu sangat luar biasa. Kapan lagi Bapak Ibu kita memiliki bisnis sedahsyat ini, semurah ini, sehebat ini, tapi income luar biasa Bapak Ibu. Jadi janganlah ya apa yang saya janganlah kita ini menganggap diri kita itu dukun. Wah, Pak Ridwan saya nggak mungkin bisa, saya nggak mungkin mampu, saya nggak mungkin ini, saya nggak mungkin itu, bla bla bla. Bapak Ibu bukan dukun, saya juga bukan dukun. Kalau seandainya ada peluang, jangan bilang tidak, jangan bilang nggak mampu, ambil aja dulu Bapak Ibu. Urusan sukses dan tidak itu urusan nanti, Tuhan yang menentukan, yang penting kita udah bekerja keras, pasti kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil Bapak Ibu. Nah, dalam dunia bisnis, afiliasi seperti iTrade, kita harus mengutamakan tentang apa itu namanya legalitas Bapak Ibu. Jangan sampai saya berkaca dari atau pengalaman dia di bisnis sebelumnya, kita sudah besar, kita sudah menikmati bonus yang sangat luar biasa, tiba-tiba kita dijegal, bukan berarti scam ya, tapi Ibu garis bawahi bukan berarti scam, tapi dijegal karena tidak ada bisnis tersebut tidak ada memiliki legalitasnya. Nah, yang paling dahsyatnya, yang paling hebatnya, di saat Ayo Trade ini hadir di Ayo Trade ini ada Bapak Ibu nggak perlu khawatir selama ini kita takut menjalin afiliasi, takut bla 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 dan lain sebagainya. Bapak Ibu nggak khawatir, Ayo Trade ini resmi menjadi bagian dari Ruang Investasi Indonesia. Ruang Investasi Indonesia ini merupakan platform penasehat berjangka yang akan membimbing Anda dan mewakili penasehat yang terverifikasi, sesuai pengalaman, terpercaya, dan tentunya telah terverifikasi dan terdaftar di Bapeti, Bapak Ibu. Ya, jadi Ayo Trade ini di bawah naungan ruang investasi Bapak Ibu ya. Jadi kita juga aman, jadi kita juga legal. Bapak Ibu nggak perlu khawatir apabila Bapak Ibu ingin menjalankan bisnisnya, kita punya legalitas yang diakui oleh Bapeti Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena yang saya bilang tadi
Di saat kita menjalankan bisnis afiliasi seperti ini, yang paling penting itu adalah tentang legalitasnya. Nah, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, Kayo Trade ini sudah memiliki legalitas. Jadi kalau Bapak Ibu ingin gaspol, gaspol dari sekarang, karena kita itu adalah orang-orang awal, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mungkin sangat paham sekali apabila dalam bisnis seperti ini kita join duluan, potensinya sangat luar biasa, Bapak Ibu. Di saat Ayo Trade ini nanti booming, ini orang-orang yang ada di ruangan Zoom inilah orang-orang yang akan mendapatkan tipping point-nya, Bapak Ibu, atau akan mendapatkan income yang sangat luar biasa. Dan saya yakin Bapak Ibu semua kita bisa mendapatkan ataupun mencapai suatu pencapaian yang sangat luar biasa di Ayo Trade. Mungkin selama ini Bapak Ibu ingin ingin uh, istilahnya ingin ibadah ke Mekah dan lain sebagainya, jalan-jalan ataupun membahagiakan keluarganya. Saya doakan semua apa yang Bapak Ibu uh, rencanakan bisa terkabulkan setelah Bapak Ibu kenal dan menjalankan bisnis di Ayo Trade, Bapak. Nah, dan juga Bapak Ibu, di saat kita setelah join Ayo Trade, Bapak Ibu juga nggak perlu khawatir untuk mendapatkan informasi-informasi dari Ayo Trade. Bapak Ibu, kita adakan Zoom di setiap hari Rabu pukul 20.00 sampai dengan selesai. Dan juga ada sesi tanya jawabnya setelah ini, Bapak Ibu ya. Dan juga kita juga memiliki ada obrolan Telegram, yaitu setiap hari Kamis, Bapak Ibu ya. Sorry, setiap hari Jumat. Dan ini juga sampai dengan selesai. Dan yang luar biasanya, obrolan di Telegram itu dikhususkan untuk VIP 1, Bapak Ibu, karena di situ akan diskusi mengenai strategi, teknis dan lain sebagainya kita akan sampaikan, Bapak Ibu. Mungkin di luaran sana, kalau seandainya Bapak Ibu ingin mengetahui atau informasi strategi strategi teknis dalam dunia trading ataupun teknisnya, Bapak Ibu harus bayar mahal. Hebatnya di Ayo Trade, Bapak Ibu nggak perlu bayar mahal, bayar kelas dan lain sebagainya seperti di luaran sana. Bapak Ibu cukup join di Ayo Trade, isi Gaspi 50. Bapak Ibu sudah mendapatkan bisnis, Bapak Ibu sudah mendapatkan kesempatan bisnis yang sangat luar biasa, alat bantu yang canggih yang sangat luar biasa, bahkan ilmu yang bermanfaat yang dibagikan secara gratis, Bapak Ibu, setiap hari Jumat. Nah, untuk informasi update juga Bapak Ibu boleh ikuti Telegram di bawah ini. Nanti Bapak Ibu boleh tanyakan ke pengundangnya ataupun ke upline Anda. Untuk channel YouTube-nya juga ada, Bapak Ibu. Ada web support-nya juga. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Semua IoTrade ini dilengkapi dengan support system, Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu khawatir ya. Nah, dan kabar gembiranya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, nah, di saat isi Gaspi, mungkin di luaran sana, di saat Bapak Ibu isi Gaspi, kita dapat potongan 5-10% Bapak Ibu. Tapi hebatnya, di IoTrade, di saat Bapak Ibu isi Gaspi, Bapak Ibu sudah minimal 50 orang, Bapak Ibu sudah mendapatkan cashback 10%. Coba bayangkan, kalau di yang lain, itu di Gaspi kita dipotong, kalau kita isi, tapi di sini malah dikasih 10% Bapak Ibu. Kan luar biasa. Ini juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin memiliki kaos atau t-shirt seperti Ayo Trade, apa yang ya seperti yang saya gunakan, Bapak Ibu boleh langsung kunjungi uh, alamat di layar ini Bapak Ibu, ataupun langsung ke Telegramnya juga Bapak Ibu nanti bisa chat langsung aja ya Bapak Ibu ya. Hmm. Dalam dunia bisnis seperti ini, kalau seandainya bisnis tersebut memiliki support system, saya yakin bisnis tersebut akan besar. Nah, hebatnya Bapak Ibu, di IoTrade ini kita memiliki support system yang sangat luar biasa.
dia menyediakan Zoom, obrolan Telegram, dan lain sebagainya. Nah, tugas kita sebagai member yang ingin menjalankan afiliasi, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, nggak perlu repot-repot. Nanti Bapak Ibu diajarkan cara mengundangnya. Pertama, Bapak Ibu mengundang. Terus nanti presentase, Bapak Ibu tinggal presentasi saja, ya Bapak Ibu. Terus tinggal tindak lanjut, edifikasi, dan sukses. Nah, jadi Bapak Ibu di saat Bapak Ibu ada calon member yang ingin join the IO Trend, tapi Bapak Ibu belum tahu caranya menjelaskan, cukup Bapak Ibu undang mereka di setiap hari Rabu, cukup mengundang saja, nanti ada yang bantu presentasi seperti saya seperti ini di Zoom, nanti setelah selesai Zoom, Bapak Ibu tinggal tindak lanjut, lalu Bapak Ibu tinggal edukasi saja Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, kapan lagi bisnis seperti ini kita sudah lengkap ataupun full service Bapak Ibu. Kita memiliki support system, semua difasilitasi secara gratis. Gitu. Oke, mungkin setelah berakhirnya tadi Bapak Ibu ya, terima kasih sekali Bapak Ibu telah meluangkan waktunya, mengorbankan waktunya untuk mengikuti atau menyimak apa yang saya sampaikan Bapak Ibu. Saya doakan semua kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom malam ini, saya doakan apa yang Bapak Ibu cita-citakan, apa yang Bapak Ibu selama ini kehendaki, mudah-mudahan Tuhan mengabulkan keinginan kita semua melalui Ayo Trend Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Maka berakhir presentasi pada malam hari ini. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan setelah, kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh Bapak Ibu chat di kolom komentar. Kita diskusi Bapak Ibu apa yang menjadi Bapak yang mau apa yang mau Bapak Ibu tanyakan. Oke, ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kalau seandainya ada pertanyaan yang lain mungkin boleh chat di kolom komentar, mau langsung ke saya ataupun ke semua juga boleh. Nanti saya akan bacakan Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari Pak. Oke, mungkin saya nggak sebut namanya. Bro Ridwan, sekarang market lagi slow. Yang saya sudah hampir 2 minggu tidak profit gitu kan dari trading BTC dan ETH. Oke Bapak Ibu, yang pertama saya buka dulu kenapa kita harus patuhi dengan namanya money management ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu trading di BTC, ETH, rekomendasi kita itu minimal trading menggunakan 15 layer Bapak Ibu ya. Kenapa menggunakan 15 layer? Ya, trading kita ini menggunakan money management Bapak Ibu, bukan berarti kita contoh nih Bapak Ibu punya modal 1.000, cukup buka 10 layer ataupun kurang dari itu karena saking nafsu ingin profit besar Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita tidak anjurkan trading seperti itu. Jadi yang namanya trading atau dagang nggak selalu market itu naik, tidak selalu market itu turun Bapak Ibu. Ya, kenapa kita sering sekali menganjurkan jaga money management dengan baik. Nah, bagaimana setelah kita jaga money management dengan baik tapi kita masih floating seperti atau belum profit gitu kan? Cuman hanya kalau seandainya Bapak Ibu masih sudah menggunakan money management tapi tetap masih floating, ada dua cara yang Bapak Ibu lakukan. Pertama, nunggu sabar market itu akan kembali. Yang kedua, tambah dana untuk buka layer di bawah Bapak Ibu ya. Nah, ya karena market ini nggak selamanya dia turun Bapak Ibu dan selamanya tidak market itu naik. Yang namanya market pasti ada naik turun. Nggak mungkin dia naik terus dan nggak mungkin dia naik terus ya. Mungkin saya kembali tanya Pak, untuk layernya kira-kira berapa Pak?
Menggunakan layer berapa? Oke, mungkin saya lanjut dulu nih. Mungkin saya sekalian jawab yang lain dulu ya, sebelum saya ini. Berapa jumlah layer yang ideal untuk trading dua pair? Nah, jadi untuk idealnya yang saya sampaikan tadi, per masing-masing pair atau koin itu idealnya menggunakan 15 layer Bapak Ibu. Tapi untuk 15 layer tersebut jangan disamaratakan settingan price down antara koin BTC dengan altcoin. Contoh Bapak Ibu untuk di altcoin jangan disamakan untuk altcoin tersebut jangan disamakan settingannya kayak BTC. Contoh BTC Bapak Ibu bisa lihat di candle ya. Mungkin BTC itu sehari jarang sekali turun 10 bahkan bahkan lebih 10% bahkan lebih itu jarang sekali Bapak Ibu. Tapi kalau di altcoin Bapak Ibu bisa tahu kalau BTC-nya turun 2% atau 3%, altcoin itu siap-siap 10 sampai belasan bahkan puluhan persen Bapak Ibu. Kenapa kita anjurkan settingannya berbeda? Ya karena karakter atau tipikal koin itu sendiri ya berbeda. Contoh di BTC kita mungkin buka 15 layer, press down 1% aja itu 15%. Mungkin untuk jatuh 5% lagi, 15%. Bapak Ibu mulai sekarang nih, trading di BTC menggunakan 15 layer. Terus harga sekarang kurang lebih 100,03 ya. Jadi kalau seandainya press down per layernya itu satu, berarti kan ketahanan layer, ketahanan untuk floatingnya, penahanan floating itu kurang lebih 15%. Nah, kalau 15% dari harga sekarang berarti BTC itu turun ke harga 87 gitu loh. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi harus dipertimbangkan cara settingannya itu istilahnya jangan disamaratakan antara BTC dan altcoin. Nah, tapi kalau seandainya untuk altcoin setting 15% aman atau tidak? Menurut saya kalau untuk di altcoin pengalaman tim ataupun saya sendiri itu kurang 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 pas Bapak Ibu istilahnya kalau seandainya altcoin menggunakan settingan kurang lebih 15% penurunan. Karena di altcoin tahu sendiri kalau seandainya udah turun bisa belasan bahkan puluhan puluhan persen per hari. Tuh. Oke. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk minimal per jadi bukan hanya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ingin buka dua pair, berarti dua koin, berarti jumlah layernya masing-masing koin 15, berarti 30 gitu kan. Sorry. Jadi gini, maksud saya kalau seandainya intinya Bapak Ibu kalau seandainya ingin trading di masih per koin itu minimal 15 layer, jadi tinggal kalikan saja kalau seandainya Bapak Ibu contoh nih Bapak Ibu punya modal 500 berarti kan 500 mau pakai 15 layer contoh di BTC 15 layer di altcoin 15 layer terus BTC penurunan kurang lebih 15% sampai 20% bikin settingannya untuk altcoin 20 sampai 30%. Nah berarti pembagiannya adalah kalau Bapak Ibu 50 kalau seandainya Bapak Ibu punya modal 500 berarti 500 dibagi 30 nanti ketemu FBA-nya berapa Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu tentukan. Itu ya. Oh, menggunakan 10 layer. Oke, Pak. Kalau untuk menggunakan 10 layer, kalau seandainya Bapak Ibu ingin menambahkan contoh nih 10 layer sudah plotting. Berapa jumlah modal yang harus ditentukan? Nah, Bapak Ibu harus tahu dulu plottingnya itu minusnya berapa persen. Contoh Bapak Ibu ingin buka dua layer, berarti tinggal dikali aja Bapak Ibu jumlah pair. Contoh pairnya satu, berarti kan kalau seandainya buka dua layer, berarti kan FBA awal dikali dua. Nah itu modal untuk itu untuk penambahan modalnya Bapak Ibu tinggal kalikan saja. Contoh FBA awal 20, berarti kalau membuka layer berikutnya berarti 20 kali dua. Nah, gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk penambahan modalnya.
Jadi penambahan modal itu tergantung dari jumlah layer yang akan kita buka untuk perhitungannya. Contoh Bapak Ibu mau buka 5 layer ke bawah lagi, berarti 5 layer dikali FBA awal. Kalau seandainya FBA awal itu 20, berarti 20 kali 5. Tuh, seperti itu ya Bapak Ibu. Mau tanya nih Mas Ridwan, Oke Pak, silakan. ya itu soalnya contoh nih, kita ini kan sudah punya nih di situ 1000 USDT, setelan awal kita ada 1000, terus ketika kita mau nambah ke 5000, apa kita ada harus dirubah setelan setelannya itu, kalau kita mau nambah modal? Untuk tambah modal, otomatis Mm-mm. untuk settingannya dirubah. Contoh nih, modal 1.000 Bapak main di 2 pair atau 2 koin ya. Ya, Oke, dengan FBA sekian. Terus Bapak punya modal lagi, nambah lagi jadi 5.000. Nah, otomatis kalau seandainya Bapak ingin tetap trading di 2 koin tersebut, itu FBA-nya bisa dinaikkan, Pak. Contoh modal 1.000 FBA awal kurang lebih 500 lah contoh ya Bapak ya. Contoh FBA-nya 500, 500 dikali 30 berarti 1.500. Contoh aja 1.500 lah. 1.500 kalau seandainya FBA awalnya itu 50 berarti 2 dikali 50 dikali sorry sorry salah. Berarti gini Bapak Ibu perhitungannya. Contoh Bapak Ibu trading 1.500 terus modal ya. modal modal 1.500 layer 15. Berarti kan 1.500 dibagi 30. Tuh. Berarti ketemunya 50 untuk FBA-nya ya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu nambah modal jadi 5.000 jadi 5.000 berarti 5.000 dibagi 30 Pak. Kalau untuk nambah FBA atau gedein plus bin amount. Tapi bagaimana kalau seandainya saya ingin nambah koin lagi Pak Ridwan? Boleh, Bapak bisa buka koin lagi ataupun nambah koin lagi dengan perhitungannya sama yang saya bilang untuk menentukan modal itu adalah jumlah layer dikali koin dikali jumlah koin. Oke, 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 oke. Gitu, Oke, gitu, paham. gitu aja Bapak Ibu. Paham ya? Jadi untuk menentukan modal adalah jumlah layer dikali dikali jumlah koin dikali total nilai FBA yang ingin kita tentukan. Oke, siap. Satu lagi Mas ini. Itu tadi Hmm. untuk naik ke VIP 2, itu apa ada syaratnya? Saya kurang update tadi, kurang Oke. info. Mm-mm. Eh, jadi gini Pak, kalau untuk naik ke VIP 2, ini kan bagi yang afiliasi ya, ini sangat luar Mm-mm. biasa. Iya, Jadi kalau seandainya Bapak ingin naik ke VIP 2, minimal Bapak mempunyai 3 direct langsung. Contoh Bapak nih ngajak si A, si B, dan si C. Ya. Nah, iya. dari si A dan si B, si C ini dia ngajak orang lagi, terkumpul semua keseluruhan 20 orang, dan Bapak sendiri sudah ngisi gas P100 secara akumulasi ya Pak. Secara akumulasi isi gas P100, maka Bapak berhak naik ke VIP 2. Oh, Pertama, minimal harus direct tiga, tiga dulu ya, minimal tiga ya. oke, ya minimal 3 direct, total tim keseluruhan 20, total pengisian gas trading fee secara akumulasi 100, maka Bapak berhak naik ke VIP 2, Bapak. Oke, oke. Jadi dia keuntungannya apa itu? Selain bonus sponsor. Bonus sponsor. Kalau kita naik ke PIP 2, kita ada namanya bonus tim, Pak. Contoh nih, tim Bapak di bawah yang nggak Bapak tahu, walaupun Bapak nggak rekrut, Bapak akan mendapatkan tim rewardnya, Pak, sebesar 5%. Gitu. Jadi keuntungannya seperti itu. Jadi Bapak walaupun nggak rekrut, tapi tim Bapak yang rekrut, Bapak tetap dapat bonus, Pak. Gitu. Itu kenakan ke PIP 3 gitu. Yang Oh, penting gitu. Yang penting di bawah Bapak belum ada PIP 2 lagi. Kalau Bapak PIP 2, maka Bapak tidak kebagian tim reward gitu. Karena PIP 2 ketemu PIP 2, cuman hanya eh peer reward doang Pak, yaitu ketemu PIP 2 secara bersama yaitu cuma dapat bonus kurang lebih
0,5%, Pak. Oh gitu. Ya. 1% doang, 1%. Kalau per reward itu 1%. Jadi PIP 2 ketemu PIP 2 itu bonusnya cuma 1%, Pak. Gitu. Oke, 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 oke. Oke, terima kasih, Mas Ridwan. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang tanya ini silakan. Jadi gini ya Bapak Ibu, dalam dunia trading harus digarisbawahi, trading itu adalah dagang. Apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan profit atau keuntungan yang maksimal, otomatis modal yang diperlukan juga harus besar. Nah, tapi kalau Bapak Ibu yang terkendala dana, tapi ingin punya bonus yang sangat luar biasa, apa yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu jalanin afiliasinya. Contoh Bapak Ibu nih PIP 1 gitu kan. Bapak Ibu terus ngajak orang kurang lebih 10 orang ataupun 100 orang. Itu kan udah naik ke PIP 3, PIP 2. Nah, bayangkan kalau seandainya si 100 tersebut isi gaspi selama 1 bulan, satu orang satu $50, 100 kali 50 kurang lebih 5 5.000 ya. 5.000 $5.000 kalau Bapak Ibu udah PIP 2, Bapak Ibu mendapatkan rewardnya itu kurang lebih 25%. Nah, 5.000 dari 25% itu berapa Bapak Ibu? Udah lumayan, $1.250 Bapak Ibu per bulan. Coba. Kalau seandainya si member itu direct Bapak Ibu tuh isi gaspi selama eh, setiap bulannya Bapak Ibu. Ya, makanya kalau seandainya Bapak Ibu ada teman ataupun ada khususnya ya, untuk ada teman segera joinkan sekarang karena selagi masih gratis, apalagi nanti ke depannya Bapak Ibu kalau ke depannya kan istilahnya Ayo Trade ini berbayar ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya berbayar, kalau buat teman ataupun ke saudara mungkin sayang ya, tapi kalau untuk yang lain itu adalah satu satu yang sangat luar biasa. Contoh nih nanti ke depannya Ayo Trade sudah resmi legal dan Bapak Ibu bukan sudah dicantumkan legalitasnya di eh, situs Bapeti, maka akan segera diberlakukan berbayar. Itu bonusnya sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita sebagai orang yang menjalankan afiliasi bukan hanya mendapatkan bonus dari Gaspi saja. Dari biaya aktivasi kita mendapatkannya. Dari Gaspi kita mendapatkannya luar biasa Bapak Ibu. Coba bayangkan di saat nanti, ini sedikit bocoran, kalau berbayar itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau seandainya contoh Bapak Ibu mendapatkan reward 20% dari $100, $120, udah berapa income yang Bapak Ibu dapatkan? Satu member yang masuk. Oh ya Bapak Ibu ya. Mas, ini namanya nih. Halo Mas. Ya, halo Pak. Ini banyak. Kan Bapak untuk VIP 2 harus ada 3 direct ya ke bawah gitu. Oke, ya. Jadi ini masalahnya kalau maunya dapatnya cuma 2, tapi dia menyebar ke bawah udah dapat 20. Itu apa otomatis bisa naik juga ke V2, VIP 2? Oh enggak. Jadi kita harus nggak bisa Pak. Contoh Bapak nih, Ah, Bapak punya Bapak join terus cuman punya 2 direct, dari 2 direct tersebut terbentuklah PIP, itu terbentuklah tim sebesar 20 orang. Nah, iya. Bapak belum naik ke PIP 2 Pak karena persyaratannya belum terpenuhi gitu. Jadi harus aspek-aspek ataupun persyaratan-persyaratannya itu dipenuhi baru Bapak naik ke PIP 2. Nah, berarti nanti contoh nih, Bapak ngajak 2 orang dan 2 orang tersebut nih si A contohnya nih, si A ini punya tim 20. Nah, tim 20 tapi si A ini udah punya 3 direct, terus juga dia punya tim 20, maka si A yang naik ke PIP 2, Bapaknya masih belum. Nah, bagaimana caranya Bapak biar naik ke PIP 2 juga? Nah, Bapak harus nyari 1 orang lagi biar punya 3 direct. Baru Bapak naik ke PIP 2 gitu. Oke, oke. Ya, kita udah 3 direct. Berarti yang 2 udah aktif. Yang di bawah ini udah aktif VIP 1. Cuman dia belum ada di bawahnya itu
anggotanya lagi gitu. Itu bisa termasuk kita jadi VIP 2 atau harus aktif juga mereka gitu? Oh, termasuk Pak, yang penting yang si A, si B, si C-nya itu udah isi gas fee ataupun udah gas fee $50, Hmm. kalau seandainya punya 3 direct langsung, si masing-masing si A, si B, si C isi gas fee $50 dan VIP 1 dan total tim 20, maka Bapak naik ke VIP 2 gitu. Intinya yang terhitung itu adalah total tim yang sudah VIP 1 ya Pak, bukan berarti contoh nih Bapak bagiin referral, terus mereka udah registrasi kan itu terhitung. Nah, tapi untuk syaratnya VIP 1 itu kan untuk naik peringkat itu syaratnya minimal VIP 1 Pak gitu. Jadi orang yang kita ajak itu sudah VIP 1, baru Bapak akan naik ke VIP 2. Total Uh, timnya itu udah VIP 1 ya Pak maksudnya. ini Mas Bro mau nanya lagi nih. Masalahnya kan kemarin tuh saya udah buka 3 layar di XRP. Kemarin tuh harga sih dia kan tinggi kan 58.000 atau berapa gitu kan. Tapi sudah 1 bulan ini kan dia turun itu kan. Nah, gimana solusinya biar supaya ini kita dapat yang tiga apa itu terakhir stagnan yang nggak bergerak gitu. Oke. Tetap jadi semalam pun gitu. Jadi saya tambah 2 layar. Jadi sudah 5. Pertama sih masuk profit ada sampai $4. Tiba-tiba sekarang ini kan lagi turun kan 4 Hmm. 40 ribu ya, kalau nggak salah XRP-nya tadi saya tengok. Nah, kemarin posisi yang nambah layar itu sekitar 37.000 karena sekarang udah naik di 40. Nah, dia kan itu berarti kalau mau buy-nya lagi kan setelah dia kita apa kan profit dia mau buy lagi berarti dia nambah ya kan gitu kan nambah harga yang waktu kita profit. Jadi solusinya gimana gitu supaya dia bisa kembali nggak usah stagnan gitu loh maksudnya. Jadi gini, di saat Bapak nambah layer, mungkin layarnya sudah terpakai semua ya. Kenapa dia stagnan? Karena layer yang Bapak buka itu sudah ke buka semua atau keambil semua oleh bot dan bot tidak bisa beli lagi, mungkin kayak gitu ya. Jadi istilahnya Bapak tambah modal atau nambah 2 layer, terus pas udah nambah 2 layer sekarang stagnan, botnya tidak jalan. Nah, tidak jalan tersebut ya karena jumlah layernya atau jumlah modalnya sudah terpakai semua ya Bapak. Jadi solusinya bagaimana kalau seandainya kita mengalami plotting seperti itu, ya hanya ada 2 cara yang saya bilang tadi ya, udah jelaskan di awal. Cara pertama nunggu market itu berbalik arah atau naik kembali, ya kan? Yang kedua, apabila Bapak mempunyai modal tambahan atau modal cadangan, Bapak tambah layer berikutnya. Contoh kemarin setting 10 layer. Nah, Bapak Hmm. tambah aja 2 layer atau 3 layer ke bawah lagi seperti itu. Nah, untuk menentukan berapa jumlah modal yang diperlukan, yaitu penambahan layer dikali FBA awal. Contoh FBA awalnya 20, jumlah layernya yang mau dibuka 2, berarti 2 kali 20 yaitu $40 modal yang diperlukannya, Pak. Solusinya cuma ada 2 itu doang, Pak. Jadi pertama nunggu sampai harga itu kembali naik, kedua tambah modal. Seperti itu, Pak. Terus gini, Karena trading kita ini di market spot ya, di garis bawahi, kita hanya mengharapkan atau mengandalkan market itu naik gitu. Jadi bukan kayak market future. Kalau future kita bisa harapkan naik dapat untung, turun dapat untung. Tapi kita nggak rekomendasi untuk market-market future karena kalau dalam dunia trading itu istilahnya trading yang sangat berbahaya karena kenapa? Resikonya uang kita hilang atau habis. Tapi kalau di spot hanya penurunan sementara atau plotting sementara di saat harga koin itu turun dan koin tersebut belum kita jual maka kerugian tersebut tidak terrealisasi. Tapi kalau seandainya dijual ya baru terrealisasi Pak. Jadi seperti itu ya. Jadi lebih aman untuk trading spot. Kuncinya kalau yang plotting ya sabar aja bagi yang belum punya modal, nunggu sampai harga itu kembali naik dan kejemput. Kalau bagi yang punya modal,
bisa tambah layer untuk layer bawahnya, Pak. Oke. Sini Mas, Eh, ada cerita tadi kan masalahnya idealnya 15. Seandainya ini kan saya kan baru 5, berarti kan nambah 10. Apakah itu nanti bisa ada masuk setiap harinya atau seperti ini nunggu ada bakal nunggu gitu lagi atau gimana tuh? Nunggu Jadi maksudnya gini ya, Pak. Oke. Nah, jadi gini ya Pak, semakin banyak layer, semakin bagus. Contoh gini, karena Bapak tadi pertama 5 layer lah ya pakai contoh. Nah, ya, 5 layer, kalau seandainya layernya di setting 1% per layer, berarti settingan Bapak atau robot IO thread Bapak itu hanya kuat menahan plotting 5%, kurang dari 5%. Nah, gimana kalau seandainya turun 5%, maka bot akan stagnan. Nah, beda lah, beda beda lagi kalau seandainya Bapak setting 15 layer gitu. 15 layer itu berarti penurunan ketahanan penurunan kurang lebih 15%. Nah, kalau seandainya koin tersebut turun 10%, Bapak masih bisa memaksimalkan profit di layar bawah. Contoh di layar 11-nya, 12-nya, sampai 13 bahkan. Tuh. Nah, tapi besar kecilnya profit yang kita dapatkan semua kembali ke market, gitu kan? IO trade ini hanya meminimalisir kerugian kita untuk trading. Contoh kalau kita trading manual, apa yang saya jelaskan, Mbak, saya juga trading manual. Rata-rata trading manual itu kena FOMO ataupun kena nafsu ya Pak. Contoh, wah ini saya yakin harga naik, udah saya all in segini, nanti harga akan naik. Saya all in contoh di harga 1.000. Nah, di saat saya beli harga turun. Nah, saya sisa harga turun, saya nggak bisa beli lagi kalau manual karena duitnya udah alin di atas. Nah, tapi kalau di Ayo, tradingnya menggunakan trading management, yaitu yang dibilang layer 1, layer 2, bahkan di setiap layer ya Pak ya, tergantung dari modal yang kita punya. Contoh kalau seandainya modal 200 sih rekomendasi dari saya minimal buka 10 atau 15 layer. Karena kenapa? Semakin banyak jumlah layer, semakin kuat untuk ketahanan penurunan. Contoh kalau 15 layer bisa kita tahan terhadap penurun koin A, contoh koin XRP kita setting 15 20%. Nah, kalau seandainya koin XRP itu bisa turun kurang dari 15%, itu profit kita masih ada, Pak. Karena kita masih bisa memaksimalkan di harga bawah gitu. Tapi yang Bapak bilang tadi, kalau seandainya Bapak setting hanya 5%, terus XRP harganya turun ke 10%, ya otomatis bot akan stagnan, Pak. Gitu. Nah, rekomendasi saya sih, kalau seandainya Bapak sekarang baru buka 5, ini kalau mau buka layar cukup buka dulu 3 secara bertahap, Pak. 3 dulu. Nanti kalau seandainya ini ya bisa mudah-mudahan setelah 3 dia naik ya syukur. Nanti setelah 3, jadi kan 8 tuh, setelah 8 dan layar terakhir kejemput semua, layar atas kejemput, saya rekomendasi dari saya, botnya disetting lagi, dirubah lagi minimal 10 sampai 15 layar, kurangin dari FBA-nya Pak. Contoh pertama Bapak 10 layer menggunakan FBA 20. Nah, setting ulang lagi bot tersebut apabila sudah kejemput, minimal 15 layer, kurangi FBA-nya. Berarti 200 dikurangi 15. Nah, itu ketemu nilai FBA-nya, Pak. Seperti itu, Pak. kasih Mas. Oke, Pak. Kalau rubah settingan trend yang sedang berjalan karena harga down khusus layer berikutnya, caranya bagaimana? Oke, mungkin pertanyaan ini sama kayak mungkin ya, karena lagi plotting, terus juga istilahnya untuk nambah layer kali ya. Rubahnya bagaimana? Nah, Bapak Ibu tinggal masuk ke menu IO Trade, terus klik bot. Setelah itu klik settingan yang mau kita contoh nih Bapak setting di XRP. Nah, settingan custom XRP itu Bapak klik ya yang tulisan startnya. Setelah diklik,
nanti ada di pojok kanan atas itu ada logo pulpen. Nah, Bapak Ibu tinggal klik logo pulpen. Nah, di situ menu editnya, Pak. Itu kita mau ngedit layer, mau ngedit koin, ataupun eh apa mau ngedit layer dan koin ataupun template di situ semua, Pak. Pertama, Bapak masuk ke iOTrade, terus klik bot. Setelah itu klik bot yang sedang berjalan atau yang started. Contoh Bapak setting di XRP. Kan XRP itu tulisannya start ya. Startnya diklik, lalu pilih atau klik gambar pulpen di pojok kanan atas. Di situ, Pak. Itu untuk cara ngeditnya. Di situ juga menu bisa edit untuk ganti layer, tambah layer ataupun kurangin layer, ataupun template, ataupun uptrend, dan penggantian koin. Di situ bisa semua, Pak. Ya, mungkin ini tambahan dari saya ya Bapak Ibu ya, dalam trading seperti ini, khususnya kita di market spot, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut kalau seandainya harga turun ya. Jadi kalau seandainya harga turun ya bawa santai, karena kenapa? Kita trading di spot, uang kita nggak bisa hilang, uang kita nggak bisa MC atau habis Bapak Ibu. Yang kita perlukan ya relax. Justru kalau seandainya Bapak Ibu yang fokus di afiliasi, harga turun seperti itu adalah momentum kita untuk menjoinkan orang gitu loh. Bukan berarti kita pesimis ya Bapak Ibu. Wah, turun harganya nanti segala macam. Justru harga turun seperti itu adalah istilahnya barang diskon Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu beli jaket di Ramayana ataupun di Matahari ataupun di mall mana, sama harga jaket tersebut atau harga barang tersebut 200.000. Nah, tiba-tiba harga tersebut turun ke 100, ke 1.500.000. Itu bahkan rebutan gitu Bapak Ibu. Wah, ini lagi diskon nih, bla 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 kan lumayan. Nah, dalam dunia kripto pun seperti itu Bapak Ibu. Justru di saat harga diskon seperti ini bukan kita jangan sampai kita takut untuk masuk. Justru market merah seperti ini itu adalah waktu yang tepat untuk kita masuk Bapak Ibu. Bukan kebalikannya. Kadang-kadang di luaran sana ataupun member-member IoTrade pun saya banyak sekali di grup ya, kadang-kadang walaupun kita masih menggunakan IoTrade masih kemakan dengan FOMO Bapak Ibu. Market lagi bagus dan lain sebagainya. Wah, sibuk bla bla bla. Padahal itu adalah mindset yang salah Bapak Ibu. Harus garis bawahi, market hijau itu bukan bukan waktu yang tepat untuk beli, justru yang hijau itu waktu yang tepat untuk jual. Justru yang merah itu waktu yang tepat untuk beli, bukan untuk cut loss. Gitu. Kadang-kadang kita panik di cut loss, nggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi prinsipnya justru market merah itu adalah waktu yang tepat untuk masuk. Market hijau itu waktu yang tepat untuk jual, jangan dibolak-balik. Jadi istilahnya kalau seandainya kita udah menggunakan IoTrade, seharusnya kalau Bapak Ibu sudah jaga mini manajemen, kita malah nggak perlu panik. Market turun, kita santai karena IoTrade bisa beli di harga murah karena layernya masih terpenuhi. Itulah enaknya kenapa harus banyak layer, Pak. Jadi di saat market turun nih dam lebih dari 10%, nah bot masih beli, harganya naik, mereka jual. Nah, itu trading yang benar sebenarnya. Bukan berarti di saat bot penuh kita open posisi layer nih 15 layer. 15 layer tuh keisi semua kita panik. Nah, justru itu kesempatan atau diskon yang kita harapkan, ayo trade harapkan. Contoh dia diskon dari harga 1.000 turun 10% aja, turun 15% sampai layar 15, itu sangat luar biasa diskonnya, Pak. Gitu. Di saat naik lepas kita profit gitu loh. Jadi ya kalau bisa mindsetnya dirubah lagi ya. Kebanyakan yang masih di sini kayaknya kalau market merah panik, buat beli-beli itu panik, justru malah itu adalah seneng. Dia tambah muatan. Contoh Bapak Ibu jual beli hasil bumi ya.
kita jual padi nih contohnya, jual beli padi. Terus Bapak Ibu pertama beli padi 1 kintal 1 juta gitu kan. Nah, terus Bapak Ibu nih punya modal 10 juta. Pertama 1 juta beli dulu 1 kintal. Turun 900. Bapak Ibu beli nggak? Itu pasti beli. Beli lagi 1 juta lagi. Nah, turun lagi ke 800. Nah, Bapak Ibu alokasikan lagi 1 juta untuk beli ke harga 800. Kan saya gitu. Istilahnya kita timbun barang di harga murah Bapak Ibu. Untuk inilah hebatnya Ayo Trade. Tuh. Jadi jangan kebalik-balik mindsetnya. Jadi justru harusnya market kayak gini kita tes mental ya Bapak Ibu ya. Mungkin kan banyak-banyak yang awam, banyak yang baru. Saya juga maklumin. Yang penting di saat market seperti ini yang saya bilang tadi, merah adalah waktu yang tepat untuk beli, hijau waktu yang tepat untuk jual. Nah, jadi ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semoga apa bisa menambah pengetahuan kita sama-sama. Saya juga sama-sama kita sama di sini adalah sama-sama belajar. Bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu semua. Saya hanya berbagi informasi apa yang saya tahu, apa yang saya mengerti Bapak Ibu ya. Oke, coba saya cek dulu benar. Ada ya. Pak, boleh tidak harga telah turun lagi sementara modal terbatas trading di pause dulu. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kalau seandainya modal terbatas, kalau Bapak Ibu itu udah contoh nih setting 10 layer, terus modal terbatas nih ya, eh, trading 10 layer, terus Bapak Ibu tradingannya trading di IoT sudah kebuka 5 layer atau 6 layer. Dan Bapak Ibu lihat market itu kembali merah gitu ya. Kalau modal terbatas boleh di pause dulu sebelum mencapai layer 10 atau layernya habis. Nah, kira-kira dari pembelian layer 6 turun 3% atau 5%, Bapak Ibu boleh start kembali. Itu yang cara yang paling optimal sih sebenarnya. Tapi cara itu tidak bisa diduplikasikan. Karena kenapa? Cara itu bagi orang-orang yang sering mantau bot ataupun yang ini ya, ini istilahnya mantau market. Contoh nih market nih, ini indikasi turun ke bawah lagi nih, layar saya nanti penuh dan lain sebagainya. Kalau modal Bapak Ibu terbatas. Tapi kalau seandainya turunnya jauh bisa di pause. Tapi kalau enggak ya seperti itu. Namanya trading tuh kita nggak ada yang tahu. Setidaknya bisa meminimalisir seandainya harga itu akan turun ke bawah ataupun lebih tajam turunnya Bapak Ibu. Seperti itu. Mungkin ntar saya cek dulu. Oke. Mungkin ini ada Pak Zen ya Bapak Ibu. Kalau seandainya mungkin ada tambahan mengenai teknikal dan lain sebagainya. Bisa di nanti mudah-mudahan Pak Jen bisa ya. Halo selamat malam Pak Jen. Halo selamat malam Pak Jen. Halo malam Pak Jen. Halo ada suara nggak? Agak gresek gitu bro. Coba. Halo. Tes lagi. Oke, sebentar. Ini ada ya. Nah, udah agak jelas. Oke, bentar. Lagi ngurusin itu tadi. Komputernya rusak, jadi ganti pakai Lagi error ya. Oke. pakai Oke. Oke, Bro Jen, mungkin ada tambahan mengenai market ataupun ini tambahan dari Pak Jen, silahkan. Kalau untuk market itu sebenarnya kalau saya lihat itu masih masih sideways ya. Jadi ke atas belum tembus, ke bawah juga nggak mau tembus. Mungkin nanti butuh dorongan di mungkin ada news apa gitu ya. Ya kita belum bisa tahu karena analisa itu harus nunggu konfirmasi di market, kemudian kita baru bisa menyimpulkan gitu. Kita share screen sebentar, saya bisa share screen nggak ya? Oh bisa bisa. Saya tak share screen ini nih, saya bisa share screen. Oke, ini kebetulan saya juga lagi
acuan pakai Bitcoin saja karena altcoin itu juga hampir 100% ini. Kalau kita melihat yang sebelumnya juga kita sudah bahas, kalau Bitcoin itu range-nya yang tidak boleh lewatin, artinya nggak boleh close on candle day. Kita acuannya di candle day. Kalau pemain yang belum paham, kita lihat konfirmasinya itu jam 4. Selama jam 4, koin nggak close candle-nya itu di bawah dan 4. Artinya ini momennya itu masih potensi untuk ngejar di atasnya itu masih kuat. Nah, di atasnya itu gimana? Yang paling terdekat itu ya sebenarnya range 100, 108 dan 109. Kemarin udah hampir kena ya pas tanggal 9. Ya pas kemarin itu hampir nyampe, tapi gap-nya aja belum. Ya mungkin nanti kalau jadi yang jadi acuan itu di range ini itu di sekitar 109 sampai ke 111 ini harus jadi harus secara teknikal ya. Ini secara masalah teknikal bukan sesuatu yang pasti ya. Tapi ketika ini secara teknikal, ketika ini support, artinya Bitcoin itu tembus ke atas, artinya itu jadi konfirmasi pertama kalau dia akan retest atas. Nah, kemudian kalau misalkan bilang sekarang kan udah masuk bearish, nah ya mungkin kalau lihatnya dari time frame 15 menit ya betul. Tapi kalau sebenarnya 15 menit kan itu nggak bisa buat acuan masa jangka panjang kan jangan 15 menit ya untuk 4 hari ya untuk candle harian itu sudah oke. Tapi kalau kita melihat jangka panjangnya itu sebenarnya masih range-nya itu masih sebenarnya naik turunnya ya cuma berapa persen, sekitar naiknya 8% ya turunnya nyampe 9%. Artinya masih di range 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 selama masuk geraknya masih area range ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian gimana cara memaksimalkan profitnya ayo trade kalau posisi marketnya seperti sebenarnya jawabannya nggak bisa. Kalau di market satu tetap mau bagaimanapun juga itu tetap nggak bisa profitnya itu yang profitnya harus banyak nih bikin agresif apapun tetap nggak bisa. Karena apa? Ya karena pergerakan harga ini cuman misalkan bahkan misalkan all in aja, misalkan 2 layer, misalkan itu bikin 2 layer 500 sudah tetap bakalan orang yang ada di jauh. Karena pergerakan harganya itu terlalu stabil. Nah, untuk tambahan kemungkinan kalau kita melihat dari US government shutdown itu kan infonya itu kan sebentar lagi mau open ya, kemungkinan orang-orang itu nanti respon market seperti apa ya yang Bapak Ibu sudah jadi acuan ini aja, jadi antara harga 98.000 sampai 100. Nah, ketika nanti kok bisa ketemu sudah mencapai 100, itu momen yang sebenarnya menurut saya itu paling harus manage sama diri masing-masing. Manage-nya itu dalam arti jangan FOMO. Karena apa? Karena itu titik krusial ya. Ketika di situ krisis dan mungkin 2-3 hari ke situ tes lagi, krisis lagi, itu kemungkinan dia akan turun ke bawah sini lagi. Artinya market itu akan selalu bergeraknya itu seperti ini. Ketika dia mencoba resistennya di sini, ya krisis, artinya nggak bisa melewati harganya. Itu pasti dia akan koreksi lagi. Seperti itu terus. Nah, maksudnya untuk memanage diri masing-masing gimana? Maksudnya sekarang misalkan yang setting trading point dengan dropdown misalkan 15% atau mungkin bahkan 10%. Nah, ketika posisi udah di sini, 10%-nya itu ketika balik ke support harga itu udah profit. Nah, itu yang perlu ya. Jadi ketika yang
ketika harganya sudah mencapai 120.000, maka drop down yang harus direndah. Nah, kecuali kalau yang memang sudah bersiap drop down Bitcoin misalkan sampai 20 sampai 30%, masih aman banget. Tapi kalau mau memaksimalkan ketika seperti ini, boleh silahkan agresif, tapi dengan catatan ketika sudah mencapai resistennya, nanti ketika sudah mencapai 100 atau mungkin sudah mulai mencapai 100, maka itu harus diperhatikan lagi. Kalau baru sampai 111.000 mungkin sih masih oke lah, karena ketika dia turun ke supportnya lagi dia cuma 9%, dan ketika ada hal terburuknya terjadi, mungkin ada yang gap di bawah itu masih 20%. Jadi di 80 itu, tapi ini harus dilewati. Nah, pertanyaannya lagi, dan ini juga sebagai plan B ya, ketika yang Bitcoin ini. Nah, gimana kalau posisinya ini ternyata close day di bawah 28? Apakah harus pause trading atau stop trading? Kalau menurut saya yang mau jalan sebenarnya masih oke. Karena apa? Karena dari drop down yang 98 ini dia tersupport paling kuat di bawah. Kalau jelas papan itu ekstrim order book, itu biasanya ketika kena itu biasanya masuknya kencang. Nah itu cuman dari itu cuma 10%. Kalau misalkan misalkan posisi masuknya dari kemarin misalkan pas lagi naik itu masih 11%. Artinya ketika setting down Bitcoin itu di atas 20%, itu sebenarnya sampai market terkonfirmasi turun ke 87, dia itu masih aman, masih aman dalam artian masih ada profit masuk. Nah, terus konfirmasi bearish yang kuat itu gimana? Itu ketika dia benar-benar melewati 4. Tapi untuk turun bawah ini kayaknya butuh bad news yang benar-benar buruk, benar-benar bad gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya kalau untuk market. Ya, sekali lagi market saat ini sedang sideways banget. Ya kalau market sideways berarti ya artinya kita itu disuruh santai. Jadi nggak usah bikin agresif banget apa enggak usah. Jadi sampai saja, biarkan aja dulu. Ketika nanti marketnya naik, oh ternyata udah lihat tuh, ternyata naiknya udah kenceng-kenceng nih. Aku mau turunin drop down-nya. Nah, turunin drop down-nya itu ya ketika marketnya sudah mulai koreksi. Jangan pas market lagi naik, buy-in-nya digedein, drop down-nya dikurangin, nanti giliran nyambut, waduh, nyambut closing semua. jangan ya, jangan ya. Itu ya kurang lebih seperti itu. Jadi di spot ya santai saja. Nah, kalau untuk terkait dengan altcoin lainnya ya ini kayak Ethereum ini juga support kuatnya itu ya sekitar 25%. Ya, kalau untuk altcoin memang rata-rata ya antara 20 sampai 30% itu ya masih oke lah kalau untuk harga sekarang. Itu ya Pak Ridwan untuk posisi market saat ini. Sekali lagi santai saja spot market, jangan terlalu langsung juga. Nah, kalau memang masih sideways ya tunggu saja, maka pasti akan ada waktunya bergerak yang fluktuatif. Nah, ketika di bergerak fluktuatif itu usahakan itu layernya itu masih bisa, artinya full layer. Kalau pas posisi fluktuatif turun udah floating itu kan itu cuma jadi cuma ngeliatin doang. Ketika nanti baliknya lagi yang seharusnya profitnya banyak, malah nggak ada profit masuk. Itu kurang lebih Pak Ridwan dan teman-teman. Oke, terima kasih Pak Jen atas tambahannya ya. Jadi Bapak Ibu ya harus digarisbawahi ya apa yang disampaikan Pak Jen. Saya juga tadi sama menyampaikan di saat market merah justru itu waktu yang tepat untuk main agresif ataupun waktu yang beli. Nah, di saat marketnya udah hijau itu siap-siap grid layernya atau price down-nya diperlebar atau jaraknya. Contoh dari awal, contoh Bapak Ibu nih settingnya di 1% per price down-nya. Berarti kalau udah marketnya ini ya coba boleh dikurangin, udah masuk layer 2 nih contoh bisa
diperlebar Bapak Ibu. Nah, terus juga yang kita tekankan sama-sama dalam market spot kita plotting seperti ini jangan panik, yang apa yang disampaikan Pak Jin juga tadi sama Bapak Ibu, kita di market spot kita nggak bisa MC dan kita masih yakin semua sampai 2025 akhir ataupun kuartal pertama di 2026 market itu masih bagus, masih bullish ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan semua terrealisasi ya Bapak Ibu. Jadi intinya trading di spot itu kita nggak boleh FOMO, walaupun kita trading di spot tetap nggak boleh FOMO Bapak Ibu ya. Jadi harga merah jangan panik, itu waktu yang tepat untuk masuk gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan mungkin yang pertanyaan terakhir kali ya, berhubung udah malam nih. Nah, untuk Polo Master apakah akan floating gitu kan? Apakah Pak Polo Master tidak akan floating? Maksudnya Polo Master itu tidak akan floating mungkin pertanyaannya. Nah, dalam dunia trading Bapak Ibu, trading ya harus siap floating gitu loh. Di mana-mana contoh Bapak Ibu trading berdagang di konvensional, buka warung. Kan dagang juga itu trading itu bahasa kerennya dagang. Nah, contoh Bapak Ibu buka warung sembako. Bapak Ibu siapkan semua bahan yang mau dijual ataupun persediaan stok barang. Apakah barang Bapak Ibu itu akan terjual semua satu hari? Tentu tidak. Gitu. Nah, sama halnya barang yang Bapak Ibu di konvensional itu belum kejual, itu sama saja floating Bapak Ibu atau kerugian sementara karena barang Bapak Ibu, stok barangnya Bapak Ibu belum kejual gitu loh. Makanya kenapa yang saya bilang trading itu harus siap floating gitu. Nah, walaupun settingan Polo Master itu sama aja Bapak Ibu, saya balik lagi ya, sama aja mau Polo Master ataupun manual. Di saat semua layer sudah kejemput dan ataupun yang belum itu tetap ada floating. Di spot itu nggak mungkin terkecuali kalau kita tradingnya one shot ya. One shot juga mungkin ada tetap floating di saat dia buy pertama nggak mungkin itu fix 100% pasti ada floatingnya dan nggak mungkin akurat 100% gitu. Nah, makanya kita trading menggunakan mini manajemen yang diatur oleh Ayo Trade tadi pakai layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bahkan seterusnya. Nah, semakin banyak layer, maka semakin banyak atau semakin besar potensi yang profit yang kita dapatkan apabila market turun gitu. Nah, untuk acuan profit tidak ada satupun orang yang bisa menjamin peak profit Bapak Ibu. Ini adalah real trading bukan mini game. Nah, yang namanya berdagang atau trading, nggak ada satupun orang yang bisa menebak keuntungan kita hari ini, esok, lusa, dan seterusnya. Gitu loh. Kalau seandainya ada orang yang bisa menebak, berarti itu orang yang luar biasa, Bapak Ibu. Yang saya bilang tadi, Bapak Ibu dagang sembako gitu contohnya, ataupun jualan apapun itu di konvensional. Apakah Bapak Ibu akan tahu profit atau keuntungan Bapak Ibu di hari ini, esok, dan lusa? Tidak ada yang tahu. Kenapa kita selalu estimasikan satu bulan 3-3% itu berdasarkan histori apa yang telah kita lewati Bapak Ibu selama ini. Orang-orang yang menggunakan Ayo Trade itu 3-30% per bulan. Nah, bisa juga 30%, bisa kurang dari 30%, bisa 10%, bisa kurang dari 10%, bahkan 3%. So, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin harus digarisbawahi dulu, trading itu adalah dagang, yang namanya dagang udah harus siap floating. Mau itu di dalam dunia kripto ataupun dunia keuangan, ataupun kita trading di konvensional atau berdagang di konvensional, udah pasti mau kita jualan makanan, ada floatingnya Bapak Ibu. Ya apa itu floatingnya? Ya itu barang-barang yang tidak kejual. Contoh nih Bapak Ibu jualan mie ayam. Apakah mie ayam itu akan laku semua? Nah, kalau yang tidak laku bagaimana? Itu stok barang. Nah, kalau seandainya di konvensional kita dagang mie ayam, kalau seandainya nggak kejual itu kan basi. Nah, sedangkan di kripto itu nggak ada basinya Bapak Ibu. Gitu loh. Nah, seperti itu ya. Jadi harus digarisbawahi, trading itu adalah dagang. Yang namanya trading udah pasti siap profit, siap profit dan siap floating gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semoga buka wawasan kita tentang trading biar tidak punya ekspektasi yang sangat tinggi, walaupun ujung-ujungnya kita contoh di kripto ini apalagi menggunakan Ayo Trade yang saya sampaikan di awal
Contoh kita trading menggunakan IO Trade sebulan 5% saja Bapak Ibu. Kali setahun berapa? Kali setahun kurang lebih 60%. Kalau modal kita 1000 berarti kan tahun ke satu tahun akan menjadi 1.600. Nah, kalau Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu bandingkan dengan bunga deposito bank, justru lebih besar uang ditradingkan menggunakan IO Trade di perbankan. Contoh kita berdeposito kurang lebih 2,5% sampai 4% per tahun. Kalau seandainya Bapak Ibu deposito 100 juta berarti cuma 4, kalau 2,5% berarti hanya 2.500.000 per tahun. Itu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semoga dipahami, semoga dimengerti semuanya. Mungkin berhubung waktunya sudah agak larut malam ya Bapak Ibu ya, mungkin pertemuan kita saya akhiri pada malam hari ini. Saya terima kasih lagi kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya, sudah membatalkan waktunya untuk hadir ataupun menyimak acara pada malam hari ini, dan terima kasih juga Pak Jen yang atas tambahannya atau wawasannya. Dan saya ucapkan juga terima kasih ke support system. Mungkin Bapak Ibu semua saya akhiri acara pada malam hari ini. Mungkin kalau seandainya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam cuan buat kita semua. Dan kita